Kabupaten Mamasa adalah salah satu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Barat. Jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat ke Kabupaten Mamasa sekitar 116,9 km. Lama perjalanan dengan menggunakan kendaraan roda 4 ialah sekitar 4 jam. Kabupaten Mamasa dibelah oleh aliran Sungai Mamasa yang melewati 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Mamasa, Kecamatan Balla, Kecamatan Tandukalua, Kecamatan Sumarorong, dan Kecamatan Misawa. Sungai Mamasa merupakan sungai yang mengalir di sepanjang wilayah barat daya Pulau Sulawesi yang beriklim hujan hutan tropis. Air merupakan elemen terpenting dari kehidupan manusia. Tanpa air tentu tidak akan ada kehidupan. Segala macam kegiatan yang kita lakukan setiap hari membutuhkan air, dan 70% tubuh kita berisikan air. Air merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluk hidup di muka bumi. Namun di zaman sekarang semakin modern, kita semakin sulit mendapatkan air bersih yang bisa digunakan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Sungai Mamasa adalah salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Mamasa. Namun kini keadaannya semakin memprihatinkan akibat pencemaran. Dulu Sungai Mamasa sering dijadikan sebagai objek hiburan oleh masyarakat setempat maupun para wisatawan. Dulu banyak ikan di sungai yang berenang ke sana kemari. Namun sekarang kondisi tersebut sudah berubah. Masyarakat sudah enggan untuk memanfaatkan sungai sebagai objek hiburan, dan ikan sudah jarang terlihat di sungai. Pencemaran Sungai Mamasa disebabkan oleh ulah masyarakat yang menjadikan sungai sebagai tempat membuang sampah, tempat membuang limbah dari rumah, ataupun kegiatan usaha di sekitar pesisir sungai. Sungai juga dijadikan sebagai tempat membuang limbah kotoran ternak peliharaan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah sungai dijadikan sebagai tempat buang air besar dan membuang kotoran dari jamban keluarga. Sungai Mamasa sekarang kan itu sudah mengalami pencemaran yang luar biasa. Itu ditandai dengan hampir setiap saat Sungai Mamasa itu tidak pernah kelihatan jernih lagi. Kekotorannya itu ya banyak faktor. Tidak hanya mungkin karena adanya sisa-sisa longsoran tanah, tapi justru sebenarnya banyak disebabkan oleh pencemaran yang dilakukan oleh manusia, termasuk di dalamnya Sungai Mamasa ini sudah dijadikan tempat buang air besar, juga dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan limbah rumah tangga. Ini kondisi yang ada. Nah, kondisi sungai kami di Kabupaten Mamasa saat ini sudah sangat memprihatinkan. Karena di dalam sungai ini terlalu tinggi pencemarannya. Pencemarannya itu yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu dari limbah rumah tangga, dari kotoran-kotoran ternak yang dipelihara oleh warga. Dan juga di sepanjang aliran sungai ini, warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai, mereka mengalirkan air limbahnya langsung ke sungai, baik dari toilet maupun dari air limbah yang digunakan sehari-hari. Ini Sungai Mamasa dulu bukan main, sangat bermanfaat bagi masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai ini, karena sungai ini dipakai untuk mandi, cuci, dan tempat berkreasi anak-anak setiap hari. Iya. Dan ada banyak keindahan yang kami bisa petik dengan sungai ini. Oleh karena dari sungai ini juga kami menarik manfaat. Banyak jenis ikan tawar yang bisa kami dapatkan lewat kegiatan-kegiatan masyarakat. Apakah itu pancing, apakah itu dengan jala, tapi sekarang ini sudah sangat susah. Ya, sekarang ini sangat susah. Tidak ada lagi anak-anak yang mau mandi, tidak ada lagi
orang tua yang mau turun ke sungai karena apa? Sungai ini sudah terlalu cemar. Pencemaran sungai merupakan suatu perubahan keadaan air sungai akibat masuknya bahan atau zat ke dalam badan air. Pencemaran sungai merupakan masalah global utama yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama pada semua tingkatan. Pencemaran air merupakan penyebab terkemuka untuk kematian dan penyebab penyakit. Tercatat dari data WHO bahwa sekitar 14.000 kematian setiap hari akibat polusi air. Dan ada sekitar 1.000 anak yang meninggal setiap hari akibat diare. Pencemaran air merupakan masalah kesehatan lingkungan yang harus dilawan, terutama akibatnya terhadap kesehatan manusia. Air yang tercemar dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti kolera yang disebabkan oleh bakteri yang muncul dari air yang telah terkontaminasi oleh feses penderita penyakit tersebut. Disentri yang disebabkan oleh bakteri yang masuk ke dalam mulut melalui air atau makanan yang telah tercemar. Diare yang disebabkan oleh bakteri atau parasit di air tercemar. Keracunan timbal akibat terpapar dalam kondisi dosis berlebih dan dapat menyebabkan kerusakan organ, gangguan sistem saraf, dan masih banyak lagi penyakit bawaan yang disebabkan oleh air. Selain dampak yang dapat menyebabkan penyakit, masih banyak dampak buruk yang disebabkan oleh pencemaran sungai, seperti menyebabkan bencana banjir, menyebabkan erosi, menyebabkan tanah longsor, dapat merusak ekosistem sungai, merusak tanaman yang disiram menggunakan air yang tercemar, dan bahkan air sungai menjadi berbau. Ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan semua sektor terkait untuk menjaga agar sungai tidak tercemar. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah strategis dan tindakan yang tegas untuk menyelamatkan Sungai Mamasa. Upaya yang dilakukan selama ini dengan menghimbau dan memberi penyuluhan kepada masyarakat agar tidak mencemari sungai belumlah efektif. Dibutuhkan payung hukum yang berupa peraturan daerah yang bisa menjadi pegangan berbagai pihak dalam melakukan upaya-upaya pencegahan pencemaran sungai. Alangkah indahnya kalau generasi masa depan memiliki kembali keindahan yang sama seperti kami nikmati dulu pada waktu kami masih kecil. Itu harapan kami. Mari kita kembalikan keadaan Sungai Mamasa seperti yang dulu, yang bersih, tidak ada sampah, di dalamnya banyak ikan yang berenang ke sana kemari, anak-anak bisa berenang dengan riang, penikmat wisata alam dapat memacu adrenalin dengan arung jeram, dan masyarakat setempat tidak kesulitan mendapatkan air bersih, serta anak cucu kita akan mewarisi sungai yang indah dan bersih. Air sungai sangat berjasa dan menjadi sumber kehidupan manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa air. Oleh sebab itu, kita harus menjaga sungai agar tidak tercemar dengan cara stop buang sampah ke sungai, stop buang limbah rumah tangga ke sungai, stop membuang kotoran dari kandang ternak ke sungai, dan stop buang air besar ke sungai.